Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zara Nurfaizah Tanjung. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur ini akan dibahas tentang struktur, kebahasaan, dan pengembangan teks bahasa Indonesia pada kelas 11. Nah, di sini terdapat dua KD, yaitu yang pertama KD 3.2 dan yang kedua yaitu KD 3.4.2. Nah, di pengertian, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah suatu kegiatan secara runtut dan sistematis agar tujuan tercapai. Nah, setelah itu ada struktur teks prosedur. Nah, pada struktur teks prosedur ini merupakan susunan bagian-bagian teks yang berfungsi untuk menyampaikan cara melakukan suatu kegiatan secara runtut. Struktur ini membantu pembaca memahami tujuan kegiatan, alat yang dibutuhkan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar kegiatan berhasil. Struktur teks prosedur terdiri atas yang pertama yaitu tujuan, yaitu bagian yang menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan yang dilakukan. Dan yang kedua, bahan atau alat, yaitu bahan yang memuat hal-hal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Bagian ini bersifat opsional karena tidak semua teks prosedur memerlukannya. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah, yaitu bagian yang berisi urutan kegiatan yang harusnya dilakukan secara sistematis dan logis. Nah, slide yang kelima, ini adalah analisis struktur. Nah, pada analisis struktur ini, pada kesempatan ini saya mengambil judul cara membuat teh. Nah, struktur teks dapat dianalisis sebagai berikut. Bagian tujuan berisi pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai, yaitu membuat minuman teh manis. Pada bagian bahan, memuat daftar bahan yang diperlukan, seperti teh, gula, dan air panas. Selanjutnya, bagian langkah-langkah disusun secara berurutan, dimulai dari persiapan hingga proses penyajian. Analisis ini menunjukkan bahwa teks prosedur tersebut memiliki struktur yang lengkap, sehingga mudah dipahami dan dapat dipraktikkan oleh pembaca. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini, ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu meliputi penggunaan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini memberi perintah. Nah, yang kedua yaitu konjungsi penanda urutan untuk menghubungkan langkah-langkah. Dan yang ketiga, kata saran dan larangan untuk memberikan anjuran atau peringatan, serta kata kerja aktif untuk menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Nah, yang selanjutnya nih, contoh kebahasaan dalam teks prosedur dapat dilihat dari penggunaan kalimat imperatif seperti aduk hingga merata, yang berfungsi memberi perintah langsung kepada pembaca. Konjungsi urutan seperti lalu, kemudian, setelah itu, digunakan untuk menunjukkan tahapan kegiatan secara berurutan. Selain itu, kata saran seperti sebaiknya dan kata larangan seperti jangan digunakan untuk mengarahkan pembaca agar melakukan prosedur dengan benar. Penggunaan unsur kebahasaan tersebut membantu membaca mengikuti langkah-langkah dengan tepat dan menghindari kesalahan. Lalu yang slide ke-8, menilai ketepatan struktur dan bahasa. Menilai ketepatan struktur dan bahasa dalam teks prosedur itu bertujuan untuk memastikan teks tersebut mudah dipahami dan dapat diterapkan. Teks prosedur yang baik harus memiliki struktur yang lengkap, menyajikan langkah-langkah secara runtut dan logis, serta menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan tepat. Selain itu, teks prosedur harus memuat ciri kebahasaan secara konsisten, agar instruksi tidak menimbulkan kebingungan. Ketepatan struktur dan bahasa sangat menentukan keberhasilan pembaca
dalam mengikuti prosedur yang dijelaskan. Nah, pada slide ke-9 itu mengembangkan teks prosedur. Mengembangkan teks prosedur berarti menyusun atau memperluas teks dengan memperhatikan struktur, kebahasaannya, dan proses pengembangan dilakukan dengan menentukan tujuan secara jelas, menyusun bahan atau alat sesuai kebutuhan, serta menuliskan langkah-langkah secara berurutan dari awal sampai akhir. Dalam pengembangan teks prosedur, penggunaan kalimat imperatif dan konjungsi urutan harus diperhatikan agar langkah-langkah mudah dipahami. Dengan pengembangan yang tepat, teks prosedur akan menjadi lebih jelas, runtut, dan efektif. Lalu ada contoh pengembangan teks prosedur. Nah, di sini kita ambil tentang teks menghidupkan komputer. Tujuan teks ini adalah menjelaskan cara menghidupkan komputer. Langkah-langkah disusun secara singkat dan jelas, dimulai dari memastikan kabel terpasang, menekan tombol power, hingga menunggu layar menampilkan tampilan awal. Ini menunjukkan bahwa teks prosedur yang baik tidak harus panjang, tetapi harus runtut dan mudah dipahami walau hanya ringkas. Nah, slide yang 11, merevisi teks prosedur. Revisi teks prosedur bertujuan untuk memperbaiki kualitas teks agar lebih jelas dan efektif. Revisi dilakukan dengan mengecek kembali kelengkapan struktur teks, memperbaiki penggunaan bahasa yang kurang tepat, serta menyederhanakan langkah-langkah yang masih bertele-tele atau membingungkan. Selain itu, revisi juga dilakukan berdasarkan masukan dari guru atau teman. Dengan melakukan revisi, teks prosedur akan menjadi lebih baik dan mudah dipahami. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham belum? Dari penjelasan yang sudah aku jelaskan di awal. Nah, sekarang sudah masuk tahap kesimpulan. Di teks prosedur ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara runtut dan sistematis. Teks ini memiliki struktur yang terdiri atas tujuan, bahan atau alat, serta langkah-langkah. Selain itu, teks prosedur menggunakan ciri kebahasaan berupa kalimat imperatif, konjungsi urutan, serta kata saran dan larangan. Pemahaman terhadap struktur dan kebahasaan tersebut penting agar peserta didik mampu menganalisis serta mengembangkan teks prosedur dengan tepat dan mudah dipahami. Nah, aku harap setelah melihat video pembelajaran ini, semoga semuanya yang menonton bisa paham dan bisa mengerti yang penjelasan yang telah aku jelaskan. Nah, terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.